Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum sel tumbuhan Khairul Andian dengan NIM 2502028. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keanekaragaman jenis dan terdiri dari organisme multiselular. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan tumbuhan tertentu. Saifullah 2011. Sel merupakan kesatuan kecil bersalut selaput tipis yang di dalamnya berisi larutan kental senyawa kimia. Sel memiliki sifat istimewa, yaitu dapat membuat duplikatnya sendiri dengan jalan membelah. Bentuk kehidupan yang paling sederhana berupa sel-sel tunggal. Organisme yang lebih berkembang, misalnya diri kita, merupakan komunitas sel-sel yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan hasil pembelahan sel induk. R. Hisoegianti, A. Rahman, dan J. Rahmah 2012. Secara spesifik, sel tumbuhan memiliki karakteristik unik, yaitu adanya dinding sel yang kaku, vakuola sentral berukuran besar, dan plastida, seperti kloroplast yang membedakan secara jelas dan sel eukariotik lainnya. Harap 2005. Tujuan praktikum agar mahasiswa dapat 1. Mengamati dan mengidentifikasi struktur sel tumbuhan seperti dinding sel, inti sel, dan kloroplast menggunakan mikroskop. 2. Menganalisis perbedaan morfologi antara sel tumbuhan yang hidup, misalnya epidermis roediscolor, dan sel mati, misalnya jaringan gabus. 3. Serta memahami fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan ialah mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, silet atau cutter, botol semprot berisi air, tisu atau lap halus, pensil, dan buku gambar. Dan bahan yang digunakan adalah epidermis daun roediscolor, allium cepa atau bawang merah, lugol ideon, larutan metilen biru, air suling atau aquades, dan kertas label. Cara kerjanya: A. Preparat sel epidermis bawang merah. 1. Ambil kulit tipis epidermis dari lapisan dalam umbi bawang merah menggunakan pinset. 2. Letakkan epidermis pada kaca objek dan tetesi dengan 1 tetes air suling. 3. Tutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung udara. 4. Amati di bawah mikroskop mulai dari pembesaran rendah 10 kali, lalu pembesaran lebih tinggi 40 kali. 5. Identifikasi struktur dinding sel, sitoplasma, nukleus, dan vakuola. Pewarnaan inti sel, nukleus dengan logos iodid. 1. Ambil irisan tipis epidermis daun roediscolor. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi 1-2 tetes larutan logos iodid. 3. Tutup dengan kaca penutup. 4. Amati di bawah mikroskop. 5. Catat bagian yang terlihat lebih jelas seperti inti sel yang berwarna lebih pekat. Hasil bawang merah. Inilah gambaran yang dilihat dari mikroskop, yang hasilnya mengatakan bahwa sel-selnya kelihatan kayak kotak-kotak kecil yang disusun rapi banget, persis kayak tembok bata. Dan itu membuktikan kalau sel tumbuhan punya bentuk yang kaku dan teratur. Yang kelihatan itu ada dinding sel yang jadi batas luarnya. Terus di dalamnya ada cairan bening yang namanya sitoplasma, dan ada juga inti sel, nukleus, yang bentuknya bulat kecil dan warnanya lebih gelap. Hasil daun roediscolor. Inilah gambaran hasil roediscolor yang hasilnya menunjukkan adanya sel-sel epidermis dengan dinding sel yang nyata dan bentuk yang tidak beraturan, poligonal, tersusun rapat satu sama lain. Ciri khas utama yang membedakannya dari bawang merah adalah keberadaan stomata, mulut daun yang tampak jelas, terdiri dari celah porus yang diapit oleh 2 sel penutup berbentuk ginjal pada monokotil, serta di sekelilingi terdapat sel tetangga. Hasil pengamatan menunjukkan perbedaan struktur sel pada bawang merah dan roediscolor. Sel bawang merah tidak memiliki kloroplast karena merupakan organ penyimpanan makanan, sedangkan sel roediscolor memiliki kloroplast karena berfungsi dalam fotosintesis. Rangkuman bawang merah. Pada pengamatan epidermis bawang merah, yang kita lihat itu adalah sel-sel yang bentuknya segi 4, memanjang dan tersusun sangat rapi, seperti susunan batu bata yang padat. Sel-sel ini punya dinding sel yang kaku sebagai batas luar yang jelas. Di bagian dalamnya kita bisa melihat adanya cairan bening, yaitu sitoplasma, dan yang paling penting terlihat inti sel, nukleus, yang bentuknya bulat atau oval dan lebih gelap, letaknya agak menepi. Sel bawang merah ini tidak punya warna selain bening karena merupakan bagian dari umbi yang tidak berfotosintesis. Dan rangkuman daun roediscolor. Giliran mengamati epidermis bawah daun roediscolor, hasilnya lebih menarik.
Bentuk selnya poligonal dan tidak beraturan seperti puzzle, tapi tetap tersusun rapat. Ciri khas utamanya adalah warna ungu yang berasal dari pigmen antosianin yang terlarut dalam vakuola sel. Dan yang paling keren, kita bisa melihat stomata, mulut daun yang fungsinya untuk pertukaran gas. Stomata ini berbentuk celah yang diapit oleh dua sel penutup yang bentuknya seperti kacang. Stomata adalah struktur yang tidak kita ketemukan di epidermis bawang merah. Daftar pustaka, dan inilah referensi yang saya cari untuk melengkapi laporan praktikum. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.